Halo, welcome back to my channel Asrorudin TV. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau membahas lagi yaitu tentang penipuan di aplikasi Shopee. Sebetulnya sih ini udah sering dibahas ya, cuma masih banyak yang nanya, Bang, gimana solusinya? Bang, gimana biar ini bisa selesai gitu? Sebetulnya di video saya itu udah saya jelasin bener-bener detail banget loh ya. Kalau kalian nonton sampai selesai harusnya kalian paham ya. Jadi intinya gini, kalau kita udah kena penipuan di aplikasi misalkan pinjaman online lah ya, mau itu Shopee kayak mau aku laku Kredivo dan lain-lain. Kalau itu karena kesalahan kita, nah apa kesalahan kita? Misalkan kayak kita itu kasih kode OTP ke orang yang tidak bertanggung jawab ataupun ada orang yang menelpon kita terus mengatasnamakan misalkan pihak Shopee nih. Padahal dia bukan orang Shopee gitu. Tapi ya emang orang yang tidak bertanggung jawab ataupun alias penipu gitu. Nah, kita, si korban kemakan omongan, terus akhirnya ngasih kode OTP dikasih ke orang yang tidak bertanggung jawab itu. Akhirnya akun kita pun kena bobol. Nah, kalau misalkan udah kena bobol, limitnya habis, kita mau ngadu ke Shopee, mau ibarat kata itu mau mohon-mohon atau mau sampai kayak gimana pun nggak bisa gitu ya. Kenapa? Ya karena itu jatuhnya dari mereka itu kesalahan pengguna. Jadi nggak ada toleransi gitu. Walaupun harusnya nih pihak Shopee karena ini udah banyak korban penipuan harusnya diikut serta terjun cari ya kan. Pasti ketemu kalau mau nyari. Cuma dia nggak mau tahu ya udah gitu kan kayak gitu. Nah jadi solusinya kita yang bisa kita lakukan hanya bisa lapor ke pihak kepolisian ataupun ke pihak berwajib. Dengan cara apa? Cara kita gini, kita tetap ya, walaupun kita jadi korban penipuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tetap kita itu ngelapor ke pihak Shopee, ya, via chat kan bisa tuh. Nah itu kita bisa buat bukti sewaktu-waktu kalau nanti kita kan banyak yang apa ya, kalau kita namanya jadi korban penipuan kan nggak mungkin bayar dong. Ya saran saya sih jangan bayar ya, tapi tergantung kalian gitu. Apalagi kalau sampai 15 juta, 20 juta ketipunya, aduh itu mah, mending nggak usah bayar. Nah untuk antisipasi, kalau kita chat ke pihak Shopee kan ada balasan tuh, kayak dia nggak mau tahu apa segala macam bla 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 bla, kita screenshot, itu buat bukti nanti, kalau misalkan ada DC ke rumah, Pak mohon maaf, saya ini cuma korban penipuan dan saya nggak make sama sekali duitnya. Memang DC juga itu nggak mau tahu karena mereka cuma nagih aja. Cuma seenggaknya kalian tuh punya bukti kalau kalian tuh punya bukti kalau kalian itu bener-bener ditipu gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Terus kita lapor ke pihak kepolisian. Tujuannya itu juga nanti kalau kita disamperin DC ya kita bahwa kita itu emang bener korban penipuan, kita juga udah lapor ke pihak kepolisian dan kita nggak mau bayar gitu. Kayak gitu. Cuma satu paling ya apa resikonya kalau kita nggak bayar, kita itu akan di blacklist di OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa? Karena kita dianggap gagal bayar ataupun tidak bayar. Walaupun kita yang tidak memakainya, tetap ya. Sampai sekarang itu belum ada solusinya, tetap kita akan di blacklist OJK. Nah, dampaknya apa sih kalau kita di blacklist di OJK? Nih, saya jelaskan buat kalian yang belum tahu aja ya. Kita mau kredit motor, mobil, ngambil rumah, pokoknya yang berbentuk kredit-kredit itu kita nggak bakalan bisa. Karena kenapa? Karena data kita itu udah buruk di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi intinya buat kalian yang sekarang nih menjadi korban penipuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di pinjol apapun itu ya ataupun termasuk Shopee, saran saya santai aja. Kenapa saya bilang santai? Ya sekarang udah terjadi. Kedua, kamu itu bukan satu-satunya orang yang jadi korban. Tapi banyak banget, ribuan banget. Kenapa saya bilang kayak gini? Saya pernah bikin konten, yaitu solusi ataupun sharing kalau kita tuh jadi korban penipuan di aplikasi Shopee dan lain-lain gitu. Dan ternyata itu tuh, bro, gila. Banyak banget yang komen lebih dari 4.000 loh. Dan itu beda orang. Bayangin, itu 4.000 orang di akun saya, belum di akun yang lain. Jadi artinya kan kita bisa menyimpulkan gitu. Korban penipuan di pinjol ataupun pinjaman online tuh bukan cuma kita ataupun kamu doang yang lagi lihat video ini. Tapi banyak. Tapi itu semuanya bakalan lewat gitu aja. Ya, bakalan lewat seperti biasa. Memang kalian itu, saya yakin, saya pun walaupun belum pernah ngerasain, pasti saya bisa merasakan gitu. Gila, sakit banget bro.
kita punya limit di aplikasi SpyLetter misalkan, kita nggak make, terus tiba-tiba dipakai orang, sedangkan pihak aplikasi nagihnya ke kita, DC datang ke kita, dan lain-lain, bahkan kita di blacklist di OJK. Memang gitu, kalau itu awal-awal itu berat banget. Tapi udah kesininya, udah semuanya akan jalan seperti biasa. Intinya tetap semangat ya. Intinya jangan sampailah sampai down, apalagi pikiran tuh sampai aduh, sampai murung, sampai aktivitas hancur, apalagi keluarga juga sampai kena imbas, jangan sampai. Oke? Jadi di sini bentuknya sharing aja. Intinya kalau solusi pengen misalkan nih jadi korban penipuan nih, biar karena kita nggak make, terus apa tagihan tidak dibebankan ke kita, itu nggak ada sampai sekarang masih. Ya, mungkin kalau kalian pernah ngalamin hal kayak gini ataupun ceritanya berbeda, coba kalian sharing di kolom komentar ya. Oke, mudah-mudahan informasinya manfaat. Jangan lupa bantuannya untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, thank you so much.